Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Seberta. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme gerak pada otot. Sebelum memulai materi, sebaiknya kita tahu apa saja bagiannya. Bagian yang berwarna kuning yang berada di atas merupakan aktin, dan bagian yang berdiri merupakan miosin. Sebelum proses berkontraksi dimulai, miosin masih menempel pada aktin. Kemudian datangnya ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi dapat memulai proses kontraksi. ATP atau adenosin trifosfat akan menempel pada kepala miosin yang menyebabkan kepala miosin lepas dari aktin. Hal ini merupakan tahapan pertama. Sebelum memulai tahapan kedua, sebaiknya kita paham cara kerja ATP. ATP atau adenosin trifosfat tersusun dari satu buah adenosin, 3 fosfat, dan di antara fosfat tersebut terdapat energi ikatan yang sangat kuat. Lepasnya satu fosfat dari ATP menyebabkan energi tinggi dari satu ikatan akan terlepas juga, sehingga ATP tersebut akan menjadi adenosin difosfat atau disebut juga dengan ADP. Miosin merupakan ATPase yang berarti enzim. Enzim yang dapat mengubah ATP menjadi pecahan-pecahannya, yaitu ADP atau adenosin difosfat, ditambah P atau fosfat, dan ditambah energi. Energi yang dilepas akan dikonversi menjadi energi kepala miosin yang menyebabkan kepala miosin tinggi energi, menyebabkan miosin maju dan menempel pada aktin. Hal ini merupakan tahapan kedua. Kemudian, fosfat akan lepas dari kepala miosin. Hal tersebut menyebabkan lepasnya energi di kepala miosin yang membuat miosin mendorong aktin. Hal ini menyebabkan dinding sarkomer menyempit atau disebut juga dengan berkontraksi. Hal ini merupakan proses ketiga dari mekanisme gerak pada otot. Yang terakhir, kepala miosin berada pada keadaan seperti awal, namun yang berbeda, kepala miosin tersebut masih terdapat ADP. Pada hal selanjutnya, kepala miosin akan melepaskan ADP dan kembali ke kondisi awal 100%. Seperti inilah mekanisme gerak pada otot. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses melepas energi dan pengambilan energi. Pada miofibril, selama kontraksi, kadar ADP sangat tinggi yang mendukung resintesis ATP. Jadi, kreatin fosfat akan terurai menjadi kreatin dan memberikan fosfat anorganiknya untuk pembentukan ATP. Hal ini dilakukan oleh enzim kreatin fosfat kinesis. Kemudian ATP atau disebut juga dengan adenosin trifosfat. Jika diuraikan, ATP terdapat adenosin difosfat atau disebut juga dengan ADP, ditambah energi, ditambah fosfat. Kemudian ADP. Jika ADP diuraikan, di dalamnya terdapat AMP atau disebut juga adenosin monofosfat, dan ditambah energi, ditambah fosfat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.